Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, mari kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu buat kami semuanya, supaya menjadi berkat bagi kami di hari Minggu ini. Siapapun kami yang boleh diberikan anugerah kesempatan untuk mendengarkan berita firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Judul perikopnya di situ adalah perumpamaan tentang talenta. Karena ini cukup panjang, maka saya tidak membacakan semuanya. Saya akan membacakan ayat 14, dikatakan begini: sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 berkata, yang seorang diberi 5, ya, dan yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, talenta adalah potensi, ya, karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang secara khusus, ya. Setiap orang mendapatkan talentanya dari Tuhan. Ada yang 2, ada yang 1. Setiap orang punya potensi untuk dia boleh melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Marilah kita merenungkan sejenak, ya, apakah kita sudah menggunakan waktu kita, potensi kita, atau talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik. Saya berikan sebuah ilustrasi, sama seperti pisau. Kalau pisau itu tidak dipakai, ya, tidak pernah diasah, maka pisau itu akan berkarat dan tidak bisa digunakan dengan baik. Dalam hidup kita ada begitu banyak potensi, ya, bahkan ada hal yang saudara bisa kerjakan orang lain tidak bisa. Kenapa? Karena saudara maksimal di dalam bidangnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu adalah ini satu kegairahan yang luar biasa buat kita, di mana setiap kita mendapatkan potensinya daripada Tuhan, talentanya daripada Tuhan. Hari ini kita akan melihat perbandingannya, bagaimana orang yang menjalankan talentanya dengan orang yang tidak menjalankan talentanya. Yang pertama kita lihat di sini adalah bagaimanakah mereka yang tidak menjalankan talentanya dengan baik. Ayat 18 saya membacakan kepada kita, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, ya, dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Jadi setelah tuannya pergi, dipercayakan talenta-talenta kepada hambanya, tapi ada yang menerima 1 talenta, justru dia menggali lubang dan menguburkan talentanya, tidak memakainya. Nah, kenapa dia lakukan hal ini? Seperti apakah golongan orang yang tidak melakukan talentanya dengan baik? Dia tergolong seseorang yang tidak mau direpotkan, tidak mau untuk terlibat dalam mungkin banyak hal, tidak mau terganggu hidupnya pribadinya, bahkan bisa dikatakan tergolong malas, ya, tidak mau memikul tanggung jawab. Ini adalah ciri-ciri
orang yang menguburkan talentanya, karena dikatakan dia menggali lubang kemudian menguburkannya di dalam lubang itu. Harusnya dia menjalankan talentanya dengan baik, ya, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, sebenarnya saudara-saudara perlu kita sadari bahwa perkara besar terjadi, ya, dimulai dari perkara kecil dalam hidup seseorang. Perusahaan yang besar, gereja yang besar, apapun sesuatu yang sukses biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Oleh sebab itu, seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pakailah sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan kita tidak usah iri kepada orang lain apabila orang lain diberikan karunia, talenta yang lebih daripada kita. Nah, kalau kita melihat akhirnya orang yang tidak menghasilkan talentanya dengan baik, yang tidak menggandakan talentanya dengan baik, dia mempersalahkan Tuhan. Ya, dia tidak mau menerima tanggung jawab tadi, ya, tapi akhirnya dia mempersalahkan Tuhan. Pada akhirnya kita melihat akar masalahnya adalah dia tergolong orang yang tidak punya pengenalan akan Tuhan. Jadi saya mendorong kita untuk setiap kita punya pengenalan akan Tuhan, karena ini sangat penting sekali. Karena dia tidak punya pengenalan, maka orang ini disebut adalah orang yang tergolong malas dan dia mempersalahkan Tuhan. Ya, dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik. Ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di mana aku tidak menanam. Nah, dia menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang menuai di mana tidak menabur. Ya, ini diakibatkan kurangnya pengenalan akan Tuhan. Saya mendorong kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, isi hidup kita dengan hal-hal yang membuat kita lebih mengenal akan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang paling mengerikan adalah ayat 20 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi orang ini tergolong orang yang malas, orang yang tidak menerima tanggung jawab, dan pada akhirnya akhir hidupnya adalah akhir yang sangat tragis. Saya tidak mau saudara-saudara pelayanan kita, saya pribadi, berakhir tragis. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, berapa jiwa pun yang Tuhan percayakan kepada kita, seberapa pun yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak yang kita terima, tetapi seberapa bisa kita menggandakannya di hadapan Tuhan. Karena yang dapat satu dituntut satu, tetapi yang dapat 5 diminta 5. Karena kepada setiap orang yang banyak dipercaya, maka akan lebih banyak dituntut. Nah, kita lihat perbandingannya sedikit dengan orang yang menjalankan talentanya. Tentunya orang ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Bahkan dia mau menerima tanggung jawab yang dari Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta, ayat 20 berkata, datang membawa 5 talenta, katanya Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Haleluya. Hamba yang menjalankan talentanya akan masuk dalam kesukaan Tuhannya. Hamba yang memiliki pengenalan akan Tuhannya, karena dia tahu bahwa Tuannya bukan Tuhan yang jahat, tetapi Tuhan yang percaya kepadanya. Marilah kita belajar mau untuk menerima tanggung jawab, mau untuk belajar untuk tidak malas, bekerja keras. Tidak selamanya kita bisa memberikan sesuatu yang besar, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Ini ungkapan Mother Teresa. Mulai dari hal yang kecil. Di masa pandemi apapun namanya, tetap kerjakan sesuatu yang meninggikan, yang memuliakan nama Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan secara khusus pasti diperlengkapi Tuhan juga secara khusus. Setiap saya dan saudara dipanggil Tuhan, maka Tuhan juga akan memperlengkapi dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah ya
kita kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Kita asah hidup kita supaya hidup kita lebih lagi dipakai Tuhan. Setiap hamba pasti menerima talentanya yang daripada Tuhan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Seberapapun itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan membalas menurut perbuatannya. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi berdoa di hadapan Tuhan. Dan ingatlah yang terakhir, tujuan hidup kita, akhir hidup kita di dunia ini bukanlah hanya di dunia ini, tetapi tujuan kita di dunia ini adalah untuk sebuah kekekalan. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata dan kertak gigi. Sementara yang menerima 5 talenta dan menggandakan talentanya, menggunakan hidupnya dengan baik, masuklah dalam kesukaan tuannya. Haleluya. Kiranya Tuhan yang memberkati, melindungi, menolong kita semua. Kami berdoa Tuhan buat semua pendengar. Kami berdoa juga Tuhan buat semua umat Tuhan dimanapun berada. Bahkan kami berdoa buat Tuhan bangsa kami, negeri kami, kota kami, desa kami. Bahkan orang-orang yang hari ini mungkin terpapar virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan, penghiburan, imun yang kuat mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang setia di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.